Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita membuka hati untuk merasakan pemeliharaan Tuhan bagi iman percaya kita. Melalui ibadah di rumah masing-masing, mari kita menyatukan hati untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan nama-Nya. Umat saya undang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama dan kedua. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkota-Nya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Salam damai Kristus bagi saudara. Dan saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah saat ini kita bersama-sama menghayati sebuah tema. Percaya akan rancangan Tuhan. Tema ini mengajak saya dan saudara, Bapak Ibu semua meyakini bahwa Allah memiliki rancangan indah dalam hidup kita masing-masing. Meskipun seringkali rancangan Tuhan tidak selaras dengan keinginan kita, karena seringkali rancangan kita dipenuhi dengan keinginan daging, sedangkan rancangan Allah adalah rancangan penuh damai sejahtera. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jalani hidup dengan penuh keyakinan, bukan dengan kekhawatiran. Namun, seringkali keyakinan iman kita terkendala oleh rasa khawatir kita.
proses mempercayakan diri pada rancangan Tuhan seringkali terhalang oleh rasa takut dan cemas kita. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus, mari kita merefleksi diri kita masing-masing sejenak. Injil Matius 7 ayat 12 menyadarkan kita demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan untuk diri kita masing-masing, sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman? Manakala kita bersedia menjadi pelaku firman dengan setia, rancangan Allah yang penuh damai sejahtera akan berlaku atas kita. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Umat kami undang untuk bangkit berdiri.
Kini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ke-11 yang demikian. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Syukur kepada Allah. Kita sambut anugerahnya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 138, baitnya yang pertama dan ketiga. Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara di rumah dan dimanapun saudara berada, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Puji syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu
kami masih dapat bersekutu, beribadah minggu dengan penuh sukacita. Meskipun kami masih harus menyelenggarakan ibadah di rumah, namun itu semua tidak mengurangi rasa kebersamaan dan rasa persekutuan di antara kami. Bapa, perkenankanlah kami menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sampai saat ini masih harus bergumul dan berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Bapa, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami yang harus melakukan daya upaya demi bisa mengatasi pandemi ini. Terlebih kami umat-Mu dan juga seluruh rakyat Indonesia harus memasuki pola hidup adaptasi kebiasaan baru. Mampukan kami semua untuk bisa saling menjaga satu sama lain, saling bisa mendisiplinkan diri untuk selalu berpola hidup sehat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kehidupan yang baru yang lebih baik. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang baik untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Ada sebagian gereja-Mu yang sudah mulai melakukan ibadah komunal, namun masih juga ada yang harus melakukan ibadah di rumah. Terkhusus Tuhan, untuk gereja kami GKJ Karangalit, yang sejauh ini kami masih harus melakukan ibadah di rumah. Berkatilah kehidupan gereja kami ya Tuhan, agar di masa pandemi ini gereja kami dapat mewartakan jalan keselamatan Allah di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, mampukan pula gereja kami menjadi gereja yang peduli dan berempati kepada sekeliling kami. Demikian pula kami berdoa untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah adiuswa. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Engkau selalu memberi atau kesehatan, khusus kepada umat-Mu yang menderita sakit ataupun dalam berbagai pergumulan. Kiranya Engkau menolong, memberikan kesembuhan dan jalan keluar. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih harus belajar di rumah. Kiranya Engkau memberkati dan memberi pertolongan. Bapa, kami sadar masih banyak yang menjadi permohonan dan keluh kesah kami. Kami belajar percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti dan melampaui akal budi kami, sehingga Engkaulah yang lebih mengerti apa yang baik di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Hantanoto Kusumo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya atas dirinya, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar bisa menjadi sarana penyegaran iman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demikian Bapa, seru dan doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ke-33 yang demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan,
tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu teka-teki yang ingin saya ajukan. Silahkan masing-masing menjawab ya, walaupun di rumah jawab semua ya. Jangan takut salah, karena pasti salah. Teka-teki ini berbunyi demikian. Ini masih berhubungan dengan kisah ini ya, kisah pemamaan, bukan pemamaan ya, kisah peristiwa Yesus yang menenangkan angin itu ya. Nah, yang saya tanyakan demikian, apakah angin sakal itu berhenti ketika Yesus diam saja atau ketika Yesus menyuruh tenang angin itu? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Kalau saudara menjawab ketika Yesus diam saja, ya pasti salah karena Yesus tidak diam saja. Dalam kisah ini Yesus juga tidak tidur. Tapi kalau saudara mengatakan Yesus menyuruh tenang, tidak juga. Karena Yesus tidak menyuruh tenang. Dalam kisah ini bukan dua-duanya. Penyebabnya ialah ketika Yesus naik ke kapal. Saya baca sekali lagi ya, bagi yang tidak mencermati. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Mereka siapa? Yesus dan Petrus. Nah, saya percaya bahwa ada di antara saudara yang salah menangkap, salah menjawab juga mungkin. Karena apa? Karena kurang mencermati. Nah, memang kehendak Allah, rancangan Allah itu tidak selalu ditangkap dengan tepat, dengan benar oleh kita. Khususnya yang tidak mencermati. Kalau dalam metode membaca Alkitab, itu ada istilah yang dikatakan close reading, membaca dengan dekat. Kalau membaca dengan dekat itu memperhatikan kata demi kata, memperhatikan ceritanya, memperhatikan maksud penulisnya, diperhatikan dengan cermat, dengan membaca secara dekat, sehingga bisa mengerti sungguh-sungguh. Nah, dari kisah ini sebenarnya kita bisa mengenal yang namanya rencana Allah atau yang namanya kehendak Allah. Memang rencana tidak identik, tidak sama dengan kehendak Allah. Rencana Allah itu dapat dibagi dua, yang namanya kehendak. Kehendak dalam arti kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah, yang sudah fix, sudah pasti, tidak bisa berubah. Manusia mau menggeser-geser, akhirnya tetap akan seperti itu. Dan itu beberapa kali terjadi di dalam kesaksian Alkitab. Tetapi lebih sering tidak demikian. Rencana Allah itu seringkali itu diserahkan,
ditugasi kepada manusia untuk mewujudkannya. Nah, manusia tidak selalu mewujudkannya. Kadang-kadang ada yang memberontak, sehingga rencana yang baik itu tidak terjadi. Sampai manusia sadar atau manusia bertobat, lalu kemudian rencana itu dapat digenapi. Tapi rencana yang diberikan pada manusia itu tidak selalu hitam putih, tidak selalu jelas. Memerlukan sebuah dialog, memerlukan sebuah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dalam situasi sekarang di mana Yesus secara fisik tidak ada, ya dalam bentuk doa. Nah, ketika Yesus ada secara fisik, secara tubuh jasmaninya, Simon Petrus juga berdialog dengan Yesus. Karena Yesus adalah gurunya, Tuhannya, yang punya rencana yang terbaik. Nah, waktu itu ada masalah. Nah, Yesus sendiri itu sebenarnya sudah memberikan sebuah petunjuk. Tenanglah. Jadi sebelum masalahmu itu dapat ditenangkan, dirimu sendiri itu harus tenang dulu. Yesus memberikan perintah kepada para muridnya yang waktu itu mengalami satu kepanikan. Pertama, dia sudah menghadapi air yang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tapi kemudian selain menghadapi air, mereka juga melihat semacam hantu yang sebenarnya adalah penampakan Yesus sendiri. Lalu Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi tenang merupakan sebuah kehendak Allah yang pertama bagi manusia, setidaknya bagi para muridnya pada waktu itu. Nah, setelah itu Simon Petrus taat. Apa yang terjadi ketika dia taat? Dia menjadi tenang. Kemudian Simon Petrus itu dalam ketenangannya, dia menyadari akan posisinya. Dia bukan sebagai Tuhannya Yesus. Dia adalah hambanya Yesus. Yesuslah Tuhannya dia, adalah gurunya dia. Maka Petrus tidak menyuruh-nyuruh Yesus. Ada toh orang yang kalau doa itu nyuruh-nyuruh Yesus. Ya, seolah-olah Tuhan itu bawahan. Tapi dia mengatakan justru suruhlah aku datang kepadamu. Ini sebuah permintaan sebenarnya, nyenyuwun. Kepada Tuhan itu memang kita harusnya nyenyuwun, bukan ngatur-ngatur Tuhan. Nah, kemudian itu yang kita kenal kemudian yang namanya peneguhan. Peneguhan itu Tuhan memberikan satu tanda atau satu pembenaran tentang apa yang telah dipikirkan atau yang diharapkan oleh manusia. Dalam hal ini, Yesus itu setuju agar Yesus menyuruh Petrus datang kepadanya. Lalu katanya apa? Datanglah. Nah, ketika kedua kalinya Petrus itu taat pada rencana Allah itu, pada rencana yang disampaikan oleh Tuhan yang merupakan sebuah hasil proses dialog dia dengan Tuhan. Maka dia pun taat. Dia pun berjalan. Bukan berjalan-jalan di atas tanah atau pasir panas, tapi di atas air. Nah, tetapi ketika mulai ada tiupan angin, kuasa ketuhanan Yesus ini mulai digantikan oleh Petrus dengan kuasa tiupan angin yang
menggoyahkan. Semilir ya, mungkin ada merasa sriwing-sriwing begitu, tapi itulah membuat bulu kuduk berdiri. Wah, kok anginnya kok kencang, adem. Ada yang merasa kedinginan lalu kemudian gelisah. Ini Simon Petrus tidak hanya kedinginan tapi merasakan angin. Dan ia mulai menyadari akan keberadaannya sebagai manusia. Lupa akan panggilan Tuhan kepadanya. Yang memanggilnya bagaimana? Memanggilnya bagaimana? Datanglah, gitu ya. Tapi dia tidak memegang dengan erat-erat panggilan itu, tapi dia kemudian goyah, lalu dia mulai tenggelam. Lalu dia berdialog lagi, dia nyenyuwun lagi, tolong, Tuhan tolong. Situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang membuat ketidakpastian, ini membuat manusia itu sering berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan itulah yang dialami oleh Simon Petrus. Dia berdialog lagi, nyuwun kepada Tuhan, Tuhan tolong. Apakah Tuhan menolong? Ya, karena dia adalah penyelamat, rohnya adalah roh penolong, jadi pasti ia mau menolong. Kemudian ia memegangnya, membantunya untuk berdiri kembali di atas air. Jadi kita jangan coba-coba ya untuk berjalan di atas air kalau Tuhan tidak suruh ya. Jadi coba-coba kita kolam renang, aku tak berjalan imanku sebesar biji sesawi ya. Tapi kan iman itu kan harus iman di dalam firman Tuhan, yang hidup dihidupi adalah firman Tuhan. Itulah yang akan bisa memindahkan gunung. Jadi kalau memang Tuhan tidak berfirman, ya jangan ngarang-ngarang sendiri. Nah, waktu itu kemudian hasil dari dialognya, Yesus itu mengabulkan permohonan dari Simon Petrus, tetapi Simon Petrus itu kemudian tidak lagi mengandalkan hasil dari pergumulan dengan Tuhan, tetapi lebih melihat situasi sekelilingnya yang menakut-nakuti dia. Sehingga akhirnya dia menjadi goyah. Jadi Yesus itu pasti akan memberikan yang terbaik, menolong yang terbaik. Tetapi manusia dalam hal ini bukan rencana yang sudah ditetapkan, tetapi rencana yang sebenarnya adalah hasil pergumulan dengan manusia. Manusia kemudian memilih yang lain, yaitu bisa membuat rencana yang terbaik dari Tuhan tidak terwujud. Apa rencana yang terbaik dari Tuhan pada waktu itu bagi Simon Petrus? Simon Petrus berjalan di atas air menemui Yesus. Itu rencana terbaiknya. Tetapi ketika Simon Petrus itu tidak taat pada rencana itu, ya taat, enggak taat, taat, enggak taat, taat, nah, bolak-balik begitu. Ya akhirnya yang baik terjadi. Apa itu yang baik? Simon Petrus selamat. Simon Petrus tidak terbenam. Sempat hampir tenggelam, tapi dia tidak terbenam, tidak sampai kemudian masuk ke dalam laut. Karena kemudian ia melihat kepada Tuhan. Ia kembali mencari, berkomunikasi dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Nah, sebenarnya itu adalah merupakan gambaran dari manusia ketika manusia itu mencari Tuhan atau mendengarkan Tuhan. Kadang-kadang memang sengaja mencari, biasanya kalau cari kan kalau sedang ada masalah ya. Tapi juga ketika kebiasaan kita dalam bersaat teduh, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mencari kehendak-Nya, di situ kita harus selalu membuka diri terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jadi alangkah indahnya kalau kita ini dalam bersaat teduh itu tidak hanya mencari apa makna dari firman ini, ya, atau apa yang saya pelajari dari sini. Itu juga baik, tapi akan lebih sempurna kalau kemudian dalam setiap saat teduh kita mencari
apa Tuhan kehendak-Mu bagiku yang harus saya lakukan. Nah, ini yang harus terus dipertanyakan sebagai seorang utusan, sebagai seorang saksi, sebagai seorang yang mengemban imamat am, raja, imam, dan nabi, sebagai orang yang dipakai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Maka seharusnya lah kita ini percaya kepada Tuhan dengan menaatinya, sehingga rencananya yang terbaik itu dapat terjadi. Saya masih ingat, mumpung ini sudah masuk dalam bulan kebangsaan, bulan Agustus, Indonesia ketika merdeka, berjuang untuk merdeka itu menghadapi masalah. Apa itu? Masalah penjajahan, kolonialisme. Tetapi juga ada masalah lain selain penjajahan yang muncul pada waktu itu, yaitu perang. Dan perang itu menimbulkan tekanan secara ekonomi, tekanan secara fisik juga. Akhirnya banyak orang-orang yang mengalami kesusahan pada zaman Jepang misalnya. Tetapi ada juga keuntungannya, kondisi perang tadi. Apa keuntungannya? Ada masa yang dinamakan vacuum of power, keadaan kosong pemerintahan, yaitu ketika pemerintah penjajah itu adalah Jepang tahun 42 sampai dengan 45, tapi kemudian tahun 45 ternyata mereka kalah perang, sehingga bangsa Jepang itu ditawan, para tentara itu ditawan. Nah, kondisi vakum demikian itulah yang membuat bangsa Indonesia dengan ketetapan hati menyatakan kemerdekaannya. Ya, awalnya pemerintah Belanda tidak mengakui itu. Sampai dengan konferensi Meja Bundar, kemudian diterima, tetapi pemahaman Belanda pada waktu itu adalah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu baru kemudian setelah puluhan tahun kemudian diakui oleh Belanda. Akhirnya juga mereka mengakui itu adalah haknya bangsa Indonesia, bukan pemberian dari manusia, tapi adalah pemberian Allah. Karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam pembukaan UUD 45, apa yang tadinya merupakan sebuah musibah, yaitu perang, justru merupakan sebuah cara Tuhan untuk membebaskan, cara Tuhan untuk menolong. Nah, oleh karena itu, saya sangat percaya bahwa apa yang kita, saudara-saudara sebangsa kita mengalami pada masa-masa sekarang ini adalah sebuah kesempatan untuk membuat anugerah Tuhan dinampakkan dengan berlimpah-limpah di masa yang akan datang. Dan kita harus ikut dalam iman ini, saudara. Karena bukan hanya saya yang mengatakan. Yang mengatakan banyak hamba Tuhan yang memang benar-benar dekat dengan Tuhan. Jadi kemarin saya sempat, beberapa hari yang lalu saya sempat mengirimkan kutipan dari Harian Kompas tentang Asep. Lalu Fitnasih, ya, dua orang yang mengalami kondisi krisis ketika ada pandemi, tetapi kemudian mereka bisa mengambil peluang-peluang baru yang tidak kalah menariknya ketika mereka melihat perubahan itu dan mereka menyikapinya secara positif. Saya percaya akan banyak nanti toko-toko atau perdagangan yang sifatnya itu langsung, itu nanti akan punya peluang yang besar dengan daring atau online. Bagi yang memang terpanggil pekerjanya itu untuk bidang perdagangan, saya menyarankan untuk ambil waktu untuk belajar sungguh-sungguh tentang daring ini. Karena daring ini kita
bisa menyampaikan iklan kepada ribuan, bahkan lebih orang dengan waktu yang sangat singkat, dengan biaya yang hampir tidak ada. Dan kita bisa memiliki satu penjualan yang lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Itu tidak terjadi pada masa-masa yang dulu, ketika orang tidak terbiasa untuk belanja secara online atau secara daring. Orang terbiasa luring atau harus pegang-pegang, harus lihat-lihat, harus cium-cium. Sekarang orang begitu banyak marak. Dan dengan pandemi ini, apa yang tadinya hanya merupakan sebuah masa sementara itu menjadi kebiasaan baru. Orang sudah biasa lagi pesan-pesan melalui online, tidak melalui langsung. Nah, ini kita lihat sebagai sebuah cara Tuhan. Cara Tuhan juga akan sama dalam hal kita pelayanan kesaksian, dalam hal kita berkomunikasi di dalam keluarga. Harus bisa mengantisipasi perubahan yang ada, kebiasaan yang baru. Dalam hal kita belajar, dalam hal apapun kehidupan kita. Setiap kebiasaan baru, bawalah itu di dalam rencana Tuhan. Bawalah itu di dalam apa yang Tuhan kehendaki atas hidup saya. Ketika mulai ada peneguhan, lakukan. Belajar untuk taat. Ketika kita taat, saudara, Tuhan akan mempercayakan kita firman yang lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Tetapi ketika kita nggak taat, bagaimana kita akan mau menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Tuhan sediakan yang terbaik. Tapi Tuhan panggil kita. Percaya akan kehendak Allah. Percaya bahwa Tuhan menghendaki yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan adalah Immanuel, Allah penyelamat yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita dasari firman-Nya yang demikian. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Wahyu 11 ayat 17. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar Tuhan, jumlahnya tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan terlebih daripada itu, boleh menjadi suluh di dalam kami menapak hari-hari kami ke depan. Demikian Bapa, doa syukur kami, dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap umat di rumah atau dimanapun saudara berada, bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera, sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.